besar adalah dari oknum-oknum Reza Paten. Gimana nih Bang? Gini, itu. Sekarang coba kita bicara logik deh. Reja Paten itu siapa sih, dia sendiri, ya. Terus Reja Paten itu sangat kooperatif. Apa kepentingan dia melakukan teror terhadap korbannya? Yang ada justru kebalikan. Karena korban belum dikembalikan uangnya, hal yang wajar kalau ditanya terus Reja Patennya, gimana Pak uang saya? Reja Paten akan jawab, oh ada di Net 89 SMB, silahkan kejar ke sana. Nah, kalau dibilang Reja Paten meneror, emang siapa Reja Paten bisa neror-neror orang? Apa untungnya dia neror? Nggak ada untungnya. Public figure juga ya Bang. Nah, tapi kalau dia bisa membantu membernya supaya PT SMI atau Net 89 mengembalikan, oh dia senang sekali gitu loh. Orangnya nggak tegaan, saya kasih tahu aja. Orangnya nggak suka neko-neko itu. Jujuran orangnya kok. Jadi apalagi mau neror. Lah untuk diri sendiri aja udah susah, boro-boro mau neror orang. Nggak tahu ya siapa yang diteror, siapa yang meneror, saya nggak tahu. Nggak tahu ya Bang. Nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Nah, Reja sendiri nggak pernah cerita ke saya tentang itu, dan orangnya saya tahu banget nggak ada karakter untuk neror-neror orang. Untuk apa dia neror orang? Ya nggak ada, masalahnya diselesaikan itu loh. Berarti nggak ada keterkaitan Bang Reza Paten dengan Mario Teguh, Atta Halilintar segala macam ya Bang? Dia hanya ada kaitan terhadap Atta Halilintar dan Taki Malik pada saat lelang amal itu aja. Maria Teguh menurut dia tidak ada, Kevin Aprilio nggak ada, yang lainnya nggak ada kata dia, public figure yang hanya dua itu aja yang disebut ke kita. Nah kemarin juga korban datang ke PSK itu infonya untuk restitusi kerugian gitu. Hmm. Itu gimana tuh Bang? Memang kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 31 2014 tentang LPSK, di pasal 7A itu dimungkinkan untuk merestitusi kerugian korban. Kan gitu, dimungkinkan. Memang ada aturan di situ. Tetapi perlu dipahami, sekarang mengajukan restitusi ke siapa? Kalau ke Reja Paten ya tidak tepat. Tapi kepada pemilik Net 89 itu tepat. Kalau mereka bisa merasa rugi dan mereka bisa buktikan itu. Nah, kalau soal bagaimana merestitusi itu, Reja Paten sangat mau kalau bisa kerugian korban dikembalikan. Dia berjuang untuk itu. Itu loh. Bahkan terhadap member-member yang lain dia bilang, yang berada di bawah saya, ayo saya perjuangkan supaya apa yang menjadi hak kalian bisa dicapai. Jelas itu, dan mereka bikin paguyuban kok. Itu. Jadi kalau restitusi, Reja Paten sangat mendukung. Kalau memang itu bisa dikejar. Kan masih ada aset-asetnya yang harus dikejar, bukan aset Reja Paten. Reja Paten siapa sih? Itu loh. Apa kapasitasnya? Apa kemampuannya? Nggak ada kemampuan dia. Itu. Apakah mungkin diseret-seret public figure termasuk Reza Paten apa dibilang pansos atau gimana gitu Bang? Ya bisa. Kasihan nggak sih artis-artisnya ini termasuk? Iya, karena gini loh ya, yang saya pahami, penetapan Reja Paten dan yang lainnya itu sekarang jadi tersangka itu perkara yang lama. Awal tahun itu udah dilakukan penyelidikan, disidik itu, yang pada akhirnya tanggal 6 Oktober dia ditetapkan tersangka itu. Sebelumnya udah dicekal duluan. Terkait ini Net 89. Net 89. Nah, saat itu nggak ada tuh viral-viral itu nggak ada. Nah, viralnya ini perkara ketika ada laporan katanya terhadap 134 orang, diantaranya itu 5 orang public figure. Nah, dikait-kaitkan dengan lelang bandana dan sepeda yang tadi itu. Itulah ini mulai mencuat gitu loh. Sebenarnya Baris Krim sudah lama melakukan penyelidikan ini dan penyidikan ini. Hanya sekarang aja kenapa jadi seperti ini gitu loh. Nah, perlu ditanya juga yang katanya laporan yang kalau saya nggak tidak salah, saya nggak pernah lihat laporannya, katanya korbannya 230 orang, kerugiannya 28 M. Silakan ditanya, bisa nggak dibuktikan, dan dia harus minta ke siapa. Sekarang framing yang terjadi seolah-olah Reja Paten yang harus menanggung. Dari mana Reja harus menanggung? Dia nggak pernah terima di situ, bukan dia yang terima uang. Jadi gini loh mekanismenya.
Misalnya member itu bergabung, ya kan? Dia setor kemana? Tentu di situ ada ditentukan. Kalau Reja Paten mungkin hanya sebagai sub exchanger, dia hanya wadah untuk menyambung ke atas. Larinya dana itu kemana? Ke atas. Gak mungkin stuck di dia. Kalau stuck di dia pun atas akan keberatan. Kenapa kamu tampung sendiri? Kan gak mungkin. Itu kan Reja Paten ini korban sistem Net 89. Kenapa saya bilang korban? Karena masih ada dana dia yang nggak bisa ketarik setelah dihentikan kegiatannya 20 M lebih. Itu menurut Reja Paten. Ada. Yang rugi adalah Iya. Reja sendiri juga dikorban. Dia juga korban, dia juga pelaku. Tuduhannya kan gitu. Nah, maka dia bilang andai kata pun itu bisa ketarik, dia akan bantu juga member-member yang di bawah dia ya. Ini kan di framing seolah-olah Reja Paten lah yang akan bertanggung jawab kepada semua kerugian korban-korban itu. Nah, makanya kalau mencari info itu harus berimbang itu loh. Jangan nanya informasi sepihak, jangan angin alam gitu loh. Ditanya, benar apa enggak, asetnya ada di mana? Itu. Nah, Reja Paten membuka itu. Dia siap untuk membuka apa adanya. Jadi mungkin ada orang yang tidak senang dengan keberadaan Reja Paten membuka lorong gelap tadi itu, fakta itu. Jadi ya penegak hukum sangat terbantu dengan hadirnya Reja Paten. Nah, kalau tiba-tiba katanya saya dengar kemarin itu supaya JC-nya dibatalin. Lah bagaimana? Yang pertama adalah siapapun tidak punya hak untuk mengintervensi itu kecuali hukum itu sendiri. Mau tercapai atau tidak. Kalau membatalkan namanya apa? Menghambat proses penyidikan dong. Jadi mungkin jelaskan sedikit JC itu apa tuh, Bang? Ya, justice kolaborator itu kan udah jelas diatur. Ya, tujuannya adalah begini, supaya setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana mengaku sekaligus siap bekerja sama untuk mengungkap fakta apa adanya. Itu justice kolaborator. Justice kolaborator itu sebenarnya udah lama diadopsi di Eropa sana. Cuman kita lahir itu diundangkan 2014. Itu menjadi undang-undang gitu loh. Nah, peranannya justice kolaborator sangat berperanan penting untuk membuka satu peristiwa hukum sehingga lorong gelap itu terbuka. Jadi nggak boleh dihambat ini. Ketika orang yang mau membuka fakta apa adanya dihambat untuk membuka, namanya apa? Apa sih yang mau dicapai kan gitu? Tujuannya adalah untuk merecovery kerugian korban. Iya dong. Nah, kalau Reja nggak mau terbuka, tidak dilekatkan sebagai justice kolaborator, apa keuntungannya buat member-member yang dirugikan tadi itu? Makanya saya bingung juga ini, kontraproduktif. Satu sisi dikejar supaya direstitusi, satu sisi dilarang untuk dicegah untuk memperoleh justice kolaborator Reja. Coba, teman-teman bisa paham kan di situ kan? Kalau mau direcovery dengan declare semua, oh ini aset-asetnya Net 89, SMI di sini silakan kalian kejar. Harusnya berterima kasih, bukan malah disuruh jangan dikasih. Itu loh. Makanya aneh kan, kontraproduktif. Nah, terus Reja sendiri kan bila ada kerugian 20 miliar akan melapor juga kah nantinya Nah, atau mengikhlaskan? kemarin itu ada wacana memang Reja itu akan melaporkan pimpinannya Net 89. Kenapa? Satu, dia sudah di framing bahwa seolah-olah dia yang pertama, seolah-olah dia pemilik. Yang kedua, masih ada dana dia yang tertanam di situ yang tidak bisa dicairkan. Itu sudah kami pikirkan. Ke depan kami akan ambil langkah hukum tentang itu. Tetapi ini kita masih konsentrasi untuk menyelesaikan urusannya dengan para member-member yang di bawah Reja Paten. Ya, dia sangat konsen untuk menyelesaikan itu. Makanya dia mau kerjasama. Jadi jangan dihambat dong. Kan gitu. Jadi gimana Bang? Ada suratan yang penting seperti apa harapan-harapan dari Bang Reja Paten? Nah, Reja Paten menyampaikan begini ya, statement dia dari awal begini, Bang, saya taat beragama. Yang kedua, saya nggak tega lihat member-member saya tidak mendapatkan apa yang mereka sudah berikan kepada Net 89. Dukung saya untuk bagaimana membantu merecovery kerugian para korban, khususnya yang di bawah dia.
Itu pesannya Reja Paten. Kemudian ini jangan jadi digoreng-goreng terus. Kalau digoreng-goreng terus nggak tercapai tujuan, pusing pikiran. Jadi kalau ditanya apa statementnya Reja Paten siap membuka di mana aja asetnya PT SMI dan Net 89. Itu kemauan dia. Saya nggak tahu apakah dengan keberadaan ini sehingga dia dimusuhi, saya nggak ngerti itu. Tetapi saya bilang secara hukum itu yang bisa dilakukan. Artinya kooperatif lah Reja Paten. Sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Bahkan selalu nanya, "Bang, kalau ada panggilan jangan sampai lupa. Saya nggak mau telat." Itu coba bayangkan tuh. Boleh ditanya di sana. Reja ini kooperatif apa enggak? Sangat kooperatif itu. Ada lagi? Ya saran saya terakhir ya, mari kita tegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Ayo kita buka faktanya, di mana saya pribadi juga sangat menginginkan korban itu jangan sampai rugi. Ayo kita kejar sama-sama gitu loh. Tetapi saya nggak mau hanya digiring opini seolah-olah Reja Paten lah yang harus menanggung. Itu salah kaprah. Itu pesan saya terakhir itu. Nah Bang, ini terkait semua yang terseret kan ya ini, artis-artis dan termasuk Bang Reja sendiri. Semua klarifikasi bilang nggak tahu gini-gini dana dari mana, kalau itu beli headbandnya di hasil dugaan penipuan, Puntak Malik juga begitu, Maria Teguh juga, Kevin Aprilio juga datangi pihak kepolisian. Gimana nih Bang menanggapi itu? Maksudnya gimana tadi? Apakah Bang Reza sendiri akan menjelaskan apa ternyata emang Bang Reza udah datang sendiri? Oh, sudah. Itu sudah dijelaskan oleh Reja sendiri. Ke pihak Uang itu dari mana diperoleh, kan itu relevan dengan pertanyaan penyidik. Dia sudah buka semua kok. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Justru setelah ini viral, dia nggak enak sama Atta Halilintar dan Teki Malik. Terus dia hubungi, "Aduh mohon maaf ya bro, gara-gara ini kalian jadi terseret-seret, padahal itu hasil uang pribadi saya." Itu saya nggak tahu siapa yang goreng-goreng sehingga ini kalian ditarik-tarik. Ya mohon maaf, Reja sangat merasa bersalah karena Atta Halilintar dan Teki Malik terseret dalam perkara ini, padahal mereka nggak tahu menahu sama sekali. Itu bolak-balik dia ngomong kok. itu sebabnya langsung datang ke kantor polisi, nggak perlu info di IG. Ya enggak, dia nggak pernah tag di IG atau di Facebook. Udahlah pokoknya saya udah cerita apa adanya biar aparat penegak hukum yang membuat itu rilisnya supaya nggak bola liar. Nah, kenapa kami sebenarnya kemarin sampai press release? Karena kita sebenarnya nggak mau reaktif, ya. Karena nggak terlalu penting buat kami reaktif juga. Yang penting kami fokus untuk pembelaan, membuktikan apakah Reja Paten bersalah atau tidak. Cuman karena terlalu liar, hampir tiap hari, tiap jam itu digoreng seolah-olah Reja Paten, pemilik Net 89, memperoleh keuntungan sampai triliunan katanya kan. Terus katanya rekeningnya diblokir 150. Lah, rekening yang mana? Karena Reja Paten yang saya tahu tidak lebih dari 10 rekeningnya. Itu pun udah diserahkan. Ya silakan, ditrace kan gitu kan. Kalau saya tidak salah antara 5 sampai 6 rekening itu sudah diserahkan juga sama Reja Paten. Dan itu sudah terblokir semua. Itu loh. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi Reja Paten lah sama sekali, saya pastikan itu. Udah minta maaf juga ya ke Ya dia minta maaf kok. Dan dia orangnya gentleman. Minta maaf lah karena gara-gara ini jadi mereka terseret-seret. Dan termasuk kepada member juga dia bilang minta maaf, bukan kemauan dia. Makanya dia sangat mau mendukung supaya kerugian para member itu dikembalikan oleh Net 89 atau PT SMI. Makanya jangan salah kaprah, jangan Reja yang ditarik-tarik untuk mengganti. Kalaupun harus dia bertanggung jawab, duit dari mana? Itu loh bahasanya Reja ke saya. Ayo kita sama-sama kejar, kita buktikan. Makanya nanti ada rencana juga para korban juga akan ikut bersuara. Biar mereka yang bercerita tentang siapa Reja Paten, bagaimana dia membantu member-member itu, apa yang dilakukan. Tunggu aja nanti. Bukan kami yang ngomong, tetapi para korbannya sebagian itu. Itu nanti akan ada itu. Tunggu aja informasinya.
Kita akan Ada info, Pak. update lagi mungkin dari pihak kepolisian atau masih ada yang perlu ditanya-tanya lagi atau kapan? Ya kalau itu hak subjektifnya kepolisian ya, kita nggak akan bisa intervensi. Mereka punya SOP sendiri. Nah, kejaksaan punya SOP, pengadilan punya SOP. Ya kami ikut aja. Apa kata mereka, Pak, tolong siapkan ini, kita siapkan. Batas-batas bisa disiapkan, alat bukti atau bukti-buktinya kita siapkan. Setiap apa yang diminta kita serahkan kok. Nggak ada yang kita tutupi. Bahkan Reja Paten pun sampai sekarang tuh jalan kaki. Saking dia kooperatifnya gitu loh. Itu loh. Jadi jangan dikira Reja Paten itu sekarang adalah orang kaya. Mungkin kalau dilihat alur uang itu masuk ke dia dulu baru naik ke atas, barangkali akumulasi ya gede. Tetapi kan dia nggak memperoleh. Dia hanya memperoleh marketing itu, apa namanya, bonus itu tadi, bonus marketing. Itu di luar itu ya naik ke atas semua ke pemiliknya. Yang mau ditanya pemiliknya, bukan Reja Paten sendiri gitu loh. Iya. Capek kita kalau hanya ngejar-ngejar Reja Paten, karena Reja Paten sesungguhnya juga nggak punya apa-apa sekarang. Itu. Nah mungkin kedepannya akan ada komunikasi dengan pihak korban yang Ya memang korban atau kapan? dari Korbannya. semula, termasuk ya kuasa hukum pelapor yang 4 laporan itu juga komunikasi kok. Intens kita komunikasi bagaimana supaya kliennya ini bisa direkapri kerugiannya. Intens, termasuk sama Reja sendiri. Terus kalau yang terakhir memang kami belum pernah komunikasi dan kami belum tahu wujudnya seperti apa laporan itu. Kebenarannya gitu ya. Belum tahu. Tetapi kalau yang sekarang dia ditetapkan menjadi tersangka itu sangat kita komunikasi dengan bagus itu. Nomornya juga ada. Kapanpun bisa kita komunikasi. Hanya saja kalau Reja Paten yang suruh mengganti itu dari mana? Itu loh yang kita nggak bisa penuhi. Kita sangat sepakat lah klien-kliennya pelapor itu supaya dikembalikan uangnya. Itu loh. Berarti Karena itu baru-baru ini kemarin itu belum jelas ya itu benar korban atau enggak ya bang? ya itu masih proses pembuktian itu. Kan laporannya juga saya kira belum 1 bulan. Emang bisa 1 bulan bim salah bim disulap itu langsung jadi? Nggak bisa bos. Itu ya. Jadi doain Reja Paten sehat, doain juga kami sehat supaya ini semua fakta ini bisa dibuka apa adanya tanpa ada yang tutupi. Doain aja. Saya jamin dia tidak akan mau nutup-nutupi. Justru dia declare saya mau buka semua bank. Saya nggak mau dituding. Cuman saya nggak mau reaktif aja itu kata dia. Capek saya mikirinnya. Pokoknya saya buka di ranah hukum aja. Itu. Nah hari ini Bang Reza nggak jadi datang karena ada kegiatan mendadak ya bang? Iya, harusnya sih memang dia hadir ya. Saya bilang kemarin tadi malam dia udah disanggup untuk hadir dan dia akan menceritakan juga. Tetapi karena ada situasi yang tidak bisa ditolak sehingga dia nggak bisa hadir. Anggaplah kami mewakili Reja Paten di situ. Urusan Ya. keluarga mungkin ya bang? Iya. Karena saya kasih tahu ya ibunya juga itu sangat namanya orang tua ya. Pasti asal nonton TV jadi gimana gitu loh, sedih sekali itu, gimana, apa benar ya, tanya-tanya seperti itu. Coba deh kalau ke diri kita sendiri hampir sama lah ya. Jadi mungkin dia urusan keluarga, dari tadi dia kasih tahu bang, aduh mohon maaf bang saya nggak bisa datang katanya gitu. Jadi mohon maaf disampaikan juga oleh Reja Paten. Berarti suatu saat dalam waktu dekat akan ada omongan lah ya? Ya Abang dan kalau momentumnya tepat nanti Anda juga akan ketemu lah siap. sama orang. Ya doain aja dia sehat tetap, Amin. member-membernya sehat, termasuk pelapornya juga sehat semua. Itu. Jadi Bang Reza sehat juga ya bang? sejauh ini dia sehat. Ya, ya. Kalau sakit juga akan kita kasih tahu sakit. Kita nggak boleh ngada-ngada. Dia sehat walafiat kok. Ya. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali ya, karena saya juga masih ada sidang nih. Mantap. Ya. Ya. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Yang lain bang? Jajakan direct itu yang ada di situ. Foundernya. Ini Reja Paten, founder.
banyak yang mau saya tunjukkan. Nah, waktu presentase pemiliknya meyakinkan mekanismenya gimana, pertama sekali dia gabung, ada di situ. Tuh. Kalau Reja kan bukan karyawan, ya, tapi dia adalah trader. Biasa kah, gajinya berapa kah? Iya. Biasanya bisa tahu nggak sih Bang? Jadi informasi yang kami dapat dari Reja bahwa Reja Paten bukan karyawan, dia hanyalah trader di situ. Kalau teman-teman lihat marketing lepas, ya tentu dia dapat keuntungan dari mana? Dari hasil marketnya. Itu ada mekanismenya itu semua. Jadi yang mendapat keuntungan pun dalam hal market itu kan bukan hanya Reja Paten yang jadi trader di situ marketnya, banyak sekali, ribuan itu. Nah, makanya saya heran kenapa sih hanya Reja Paten yang diuber-uber gitu loh. Jadi kalau tanya keuntungannya ya udah pasti ada dari Bisa bonus. tahu nominalnya kira-kira kisaran Bang? Yang dikasih tahu ke kita 11M tadi itu, bonus-bonus yang dia terima itu 11M lebih lah itu kira-kira ya, 11M 200 berapa gitu loh. Itu yang dikasih tahu ke kita. Jadi nggak ada per bulan nih Bang? Nggak ada. Jadi gini, kalau MLM itu kan makin banyak kita bawa, itu kan berantai ke bawah kayak piramida gitu kan. Dia dapat bonus lagi itu. Ya kan? Ini turun ke bawah ada bonus sekian persen. Ini ke bawah sampai berentet ke bawah. Nah, makanya orang tertarik di dunia MLM itu kan karena ada bonus-bonus itu. Ada beberapa bonus di situ gitu loh. Bonus turunan, itu bonus market. Itu loh, di samping dia sebagai member biasa, dan member kan harus dapat juga keuntungan kan gitu kan itu. Itu termasuk yang lapor-lapor itu. Nah, kalau bicara kerugian, ya Reja juga rugi. Saya udah jelaskan dari awal tadi itu. Siap. Oke. Itu, oke? Baik. Audio Jungle.